Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Fadila Amril, NIM 19231027 dari Prodi Pendidikan IPA kelas B. Baiklah yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kajian Pengembangan Kurikulum IPA, yaitu Ibu Monika Primasari MPD. Baik, di sini saya akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP kelas 8 semester genap, di mana pembahasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini terdiri atas 7 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, alokasi waktu. Yang kedua, KD dan materi pokok. Yang ketiga, pendekatan model dan metode pembelajaran. Poin yang keempat, indikator dan tujuan pembelajaran. Poin yang kelima, sistematika urutan materi. Poin yang keenam, aktivitas pembelajaran. Dan poin yang ketujuh, bentuk penilaian. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang pertama, yaitu mengenai alokasi waktu per KD dan per materi. Yang pertama, alokasi waktu per KD, di mana saya membutuhkan 10 jam pelajaran untuk KD 3.10 dan 4.10 untuk kelas 8 SMP. Yang mana 4 kali pertemuannya dalam 2 minggu, yang dilaksanakan 1 minggu dengan 5 jam pelajaran, terdiri atas 3 jam pelajaran dan 2 jam pelajaran. Kemudian 1 jam pelajarannya terdiri atas 40 menit. Selanjutnya, alokasi waktu per materi, di mana materi yang pertama, yaitu struktur dan fungsi sistem ekskresi pada organ ginjal, membutuhkan 3 jam pelajaran. Materi yang kedua, struktur dan fungsi sistem ekskresi pada organ kulit, paru-paru, dan hati, memerlukan 2 jam pelajaran. Selanjutnya, materi yang ketiga, gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi, memerlukan waktu 3 jam pelajaran. Yang terakhir, untuk ulangan harian, saya memerlukan waktu 2 jam pelajaran. Lanjut, poin yang kedua, yaitu mengenai KD dan materi pokok, di mana saya mendapatkan KD 3.10 dan 4.10. KD 3.10 yaitu menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi, serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. KD 4.10 yaitu membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Materi pokoknya yaitu mengenai sistem ekskresi. Lanjut, poin yang ketiga yaitu mengenai pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan yaitu pendekatan pembelajaran saintifik. Model pembelajarannya discovery learning. Metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, dan eksperimen. Selanjutnya, di mana pendekatan saintifik ini menggunakan proses pembelajaran ada 5. Yang pertama, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Adapun tujuan pendekatan saintifik, yang pertama, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual secara spesial, dapat mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Tujuan yang kedua yaitu untuk membentuk kemampuan menyelesaikan masalah secara sistematik pada diri siswa. Tujuan yang ketiga yaitu untuk melatih siswa dapat mengkomunikasikan pemikirannya, khususnya dalam menulis secara ilmiah. Tujuan yang keempat yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan karakter siswa. Selanjutnya yaitu model pembelajaran discovering learning, di mana discovery itu proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Proses mental yang dimaksud ialah mengamati, mencerna, membuat dugaan, membuat kesimpulan, dan sebagainya lainnya. Maka dengan demikian, pembelajaran discovering ini yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar pendapat dengan berdiskusi, membaca sendiri, dan mencoba sendiri agar siswa dapat belajar sendiri.
Kemudian keunggulan dari model pembelajaran discovering learning ini, yang pertama, siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, siswa lebih memahami dan menimbulkan rasa kepuasan dalam pembelajaran. Metode ini melatih siswa untuk lebih banyak lagi belajar sendiri. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran secara ceramah. Ialah di mana guru yang menjelaskan materi, kemudian siswa cukup mendengar dan memperhatikannya. Kemudian metode diskusi, di mana siswa dilatih untuk berpikir kreatif serta dapat mengemukakan pendapatnya. Kemudian metode eksperimen, yaitu dapat dilakukan dengan melakukan percobaan di laboratorium. Selanjutnya, poin tentang indikator dan tujuan pembelajaran, di mana indikator pembelajaran untuk KD 3.10.1 yaitu menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekspresi pada manusia. Indikator pembelajaran 3.10.2 yaitu mendeskripsikan fungsi sistem ekspresi. Indikator pembelajaran 3.10.3 yaitu menganalisis keterkaitan antar struktur dan fungsi pada organ ginjal. Kemudian, indikator pembelajaran 3.10.4 yaitu menganalisis keterkaitan antar struktur dan fungsi pada organ paru-paru. Kemudian, indikator pembelajaran 3.10.5 yaitu menganalisis keterkaitan antar struktur dan fungsi pada organ hati. Kemudian, indikator pembelajaran 3.10.6 yaitu menganalisis keterkaitan antar struktur dan fungsi pada organ kulit. Selanjutnya, indikator 3.10.7 mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekspresi. Kemudian indikator 3.10.8 yaitu mengidentifikasi berbagai pola hidup untuk menjaga sistem ekspresi. Selanjutnya, indikator pembelajaran 4.10.1 yaitu membahas tentang membuat karya tentang berbagai penyakit atau gangguan pada sistem ekspresi serta upaya menjaga kesehatan diri. Indikator yang terakhir yaitu indikator 4.10.2 yaitu merencanakan pola hidup sehat untuk menjaga sistem ekspresi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Adapun dari indikator pembelajaran tadi terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami dan menjelaskan organ penyusun sistem ekspresi pada manusia. Yang kedua, tujuannya, siswa mampu menjelaskan fungsi sistem ekspresi. Yang ketiga, siswa mampu memahami dan menjelaskan keterkaitan antar struktur dan fungsi organ ginjal. Yang keempat, siswa mampu memahami dan menjelaskan keterkaitan antar struktur dan fungsi pada organ paru-paru. Yang kelima, siswa mampu memahami dan menjelaskan keterkaitan antar struktur dan fungsi pada organ hati. Yang keenam, tujuannya siswa mampu memahami dan menjelaskan keterkaitan antar struktur dan fungsi pada organ kulit. Yang ketujuh, siswa mampu memahami dan mengetahui kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekspresi. Yang kedelapan, siswa mampu memahami dan menjelaskan atau mengetahui berbagai pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekspresi. Baik, selanjutnya saya akan membahas poin yang kelima, yaitu mengenai sistematika urutan materi, di mana pada pertemuan pertama yaitu mengenai struktur dan fungsi sistem ekspresi pada manusia yang akan dibahas yaitu pada organ ginjal. Pada pertemuan kedua yaitu struktur dan fungsi sistem ekspresi pada manusia yang akan dibahas yaitu mengenai organ kulit, organ paru-paru, dan organ hati. Kemudian pada pertemuan ketiga yaitu gangguan pada sistem ekspresi dan upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi. Yang akan dibahas yaitu mengenai gangguan pada sistem ekspresi dan upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi. Selanjutnya, pembahasan yang keenam yaitu aktivitas pembelajaran, di mana pada pertemuan pertama mengenai materi struktur dan fungsi sistem ekspresi pada organ ginjal.
di mana aktivitas yang saya gunakan yaitu menampilkan gambar melalui slide PPT. Kemudian siswa mengamati gambar yang ditampilkan tersebut. Lalu guru memberikan pertanyaan mengenai gambar tersebut, kemudian melakukan tanya jawab antar guru dan siswa. Setelah selesai PBM, guru memberikan tugas kepada siswa. Kemudian pertemuan kedua, yaitu mengenai materi struktur dan fungsi sistem ekskresi pada organ kulit, paru-paru, dan hati. Aktivitas pembelajaran yang saya gunakan yaitu hampir sama dengan pertemuan pertama. Yang pertama, menampilkan gambar melalui slide PPT. Yang kedua, siswa mengamati gambar yang ditampilkan tadi. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan mengenai gambar tersebut. Dan yang terakhir, membentuk kelompok serta berdiskusi. Selanjutnya, pertemuan ketiga yaitu gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi, di mana aktivitas pembelajaran yang saya gunakan sebelumnya yaitu mereview pembelajaran yang sudah dibahas. Kemudian berdiskusi. Berdiskusi ini bertujuan untuk melatih kreativitas pikir siswa. Kemudian pada pertemuan keempat yaitu ulangan harian, di mana saya menguji siswa dengan melakukan ulangan harian yang materinya diuji dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Baiklah, selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu mengenai bentuk penilaian. Di mana bentuk penilaian ini terdiri atas 3 yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap terdiri atas penilaian observasi, penilaian diri, dan penilaian teman sebaya. Di mana penilaian observasi ini yaitu penilaian yang dilakukan dengan pengamatan secara sistematis dan berkesinambungan terhadap sikap atau perilaku peserta didik yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian penilaian diri, yaitu di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri, berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, atas kriteria atau acuan yang disiapkan. Kemudian, penilaian teman sebaya, yaitu teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai keterkaitan dengan pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu tentang penilaian pengetahuan, di mana penilaian pengetahuan ini terdiri atas penilaian tertulis, lisan, dan penugasan. Penilaian tertulis ini dapat dilakukan secara tertulis. Sedangkan penilaian lisan ini sering digunakan untuk tanya jawab antar guru dan siswa atau antar siswa dan siswa lainnya. Kemudian, penugasan. Penugasan ini dapat dilihat dari seberapa lengkapnya tugas peserta didik. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk penilaian keterampilan, di mana penilaian keterampilan ini terdiri atas penilaian diskusi, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Penilaian diskusi di mana penilaian ini dilihat seberapa aktifnya siswa dalam berdiskusi antar kelompok. Kemudian penilaian proyek ini yaitu penilaian yang dilihat dari hasil proyek yang dibuat oleh siswa tersebut. Ini juga dapat menambah nilai bagi siswa. Kemudian penilaian yang terakhir yaitu penilaian portofolio. Ini terdapat atas penilaian catatan dan tugas hariannya, di mana penilaian ini juga mendapatkan nilai tambah bagi peserta didik kalau seandainya tugas dan catatannya lengkap. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.